kita bertemu kembali dalam seluruh proses pekabaran Injil yang dilakukan melalui YouTube Klasis Yapen Selatan lewat Tabura Injil pada saat ini. Bagian pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama terdapat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat 16. Mendasari perenungan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Yesus, segala puji syukur, hormat dan terima kasih kami kepada Tuhan atas anugerah sayang cinta, berkat dan perlindungan Tuhan mengantar kami untuk menikmati kembali santapan rohani. Karena itu Tuhan, ampuni kami akan segala pelanggaran dosa kami, sayang kami, layakkanlah kami untuk dapat belajar firman Tuhan di saat ini. Dalam nama Yesus kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian pembacaan Alkitab yang hendak kita renungkan bersama Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 dengan perikop pembacaan Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Persekutuan YouTube Klasis Yapen Selatan yang diberkati oleh Tuhan lewat Tabura Injil. Pada perenungan hari ini, saat ini, di bawah sorotan tema janji dan kesetiaan. Berbicara tentang janji, Bapak Ibu Saudara, janji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu upaya untuk menyatakan kesediaan atau kesanggupan diri dalam melakukan hal baik dan benar dalam kehidupan keluarga, jemaat, bangsa, dan negara. Janji, ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat seperti hendak memberi, menopang dengan bertemu di dalam seluruh keberadaan kehidupan. Jadi janji itu diucapkan oleh paling sedikit 2 orang. Apa yang dikatakan lewat janji di dalam bagian pembacaan Alkitab lewat bagian yang ditulis oleh Ibrani, Yesus sebagai imam besar. Dan pada tema ini kita belajar tentang kesetiaan. Kesetiaan, pengabdian, atau kepatuhan. Sebuah tindakan nyata yang dikerjakan di dalam tugas tanggung jawab kepada bangsa, negara, gereja, kepada apa yang dipercayakan untuk harus dikerjakan. Karena itu di dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-14 sampai 16, di situ ada bagian yang memberitahukan kepada kita tentang janji. Janji apa? Janji bahwa kita mempunyai imam besar yang agung. Siapa imam besar? Latar belakang imam besar yang agung itu adalah dari Perjanjian Lama. Seorang imam besar punya tugas utamanya adalah membawa umat dalam ibadah dan juga mengantarkan umat pada pemberian persembahan-persembahan mereka. Dan imam besar yang dimaksudkan di sini adalah Yesus. Dia datang bukan hanya untuk menyembelih darah binatang, tetapi dia sendiri yang memberikan darahnya tertumpah di Kalvari untuk menjadi jaminan keselamatan yang sempurna dalam keberadaan kehidupan kita. Karena itu ayat 14
memberitahukan kepada kita, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kepada setiap anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka dia harus berpegang teguh pada apa yang telah ia ikrarkan, apa yang telah ia janjikan di dalam seluruh keberadaan kehidupan. Jadi, ketika Yesus menjadi imam besar bagi kita, apa yang ia kerjakan? Bapak Ibu Saudara, pada ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dari bagian ini mau memberitahukan, Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi datang ke dunia sebagai anak manusia, pernah juga merasakan tugas tanggung jawab sebagai manusia. Apa itu tugas tanggung jawabnya? Tugas tanggung jawabnya adalah dia mati untuk kita. Ketika dia mati untuk kita, itu pertanda bahwa dia betul mengorbankan segala hidupnya. Dan sebelum dia mati sampai di puncak akhir pekerjaannya dalam dunia, dia juga merasakan sebagai anak manusia. Dia rasa apa? Dia pernah dicobai, lapar. Dia pernah merasakan lapar. Itu pertanda bahwa anak-anak Tuhan juga merasakan lapar. Apakah lapar-lapar secara jasmani itu menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita adalah bagaimana kita mau menikmati lapar rohani itu. Bagaimana tiap hari kita akan berterus terang pada Tuhan, bahwa kita membutuhkan Tuhan seperti kita membutuhkan makanan dan minuman. Yesus sudah melewatinya. Dia imam besar yang agung. Dia pernah marah, dia pernah menangis, dia pernah sedih. Dia tahu situasi sebagai anak-anak manusia. Maka dengan demikian, ketika saat ini dia tidak ada di bumi, dia ada di sorga sana. Kekuatan rohnya sedang bekerja. Maka dengan demikian memberi ketegasan bahwa Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus itu peduli betul dengan kita. Dia sangat peduli, bahkan empati. Dia mengerti dan memahami siapa kita. Dan dia tahu persis apa gumul kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Yang diinginkan dari surat Ibrani kepada jemaat untuk mengerti dan memahami bahwa setiap pergumulan, penderitaan, kesulitan, dan semua ketegangan hidup akibat dari situasi dan keadaan dunia, bahkan juga akibat dari kita sendiri. Maka apa yang harus kita lihat? Yang harus kita belajar adalah ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tatah kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dia imam besar yang agung, yang mulia, yang dahsyat. Dia memahami dan mengerti. Sekarang dari kita, bagaimanakah tugas tanggung jawab kita? Janji Tuhan telah digenapi, dia telah datang menjadi imam yang agung, imam yang besar. Sekarang diberikan kepada kita anugerah keselamatan itu. Maka tugas tanggung jawab kita adalah pertama, kita tidak boleh main-main dengan kasih karunia yang Allah berikan lewat anugerah keselamatan. Yaitu setiap anak-anak Tuhan harus bisa untuk berani datang menghadap imam besar, menyampaikan segala keluh kesah. Apa keluh kesah kita? Ya gumul kita itu. Gumul kita itu sampai pada titik lemah kita, yaitu ketika kita melakukan dosa. Dan ketika kita melakukan dosa, maka kita berani untuk menyampaikannya. Tidak ada bilang kita tidak berani. Kalau orang-orang yang percaya Yesus tidak berarti, itu berarti orang-orang penakut. Orang-orang yang sama dengan anak-anak setan. Piara dosa. Menutupi segala utang dosa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus betul ada dalam kesetiaan kita. Yaitu berani untuk mengaku dosa. Supaya kita berani menghadap imam besar. Dengan percaya diri, kita datang menghadap dia. Dan hal yang kedua, di dalam bagian ini, kita betul harus ada dalam kesetiaan dan ketaatan kita.
Kesetiaan yang sungguh-sungguh. Yesus menjadi imam besar kita. Dia mengerti, dia memahami, dia peduli, dia empati terhadap segala situasi dan keadaan hidup kita. Lalu kita ini siapa? Hanya manusia, debu tanah saja. Sebab itu kita dituntut untuk setia. Berpegang teguh pada janji. Ya, saya percaya terhadap Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mana janjimu? Mana ikrarmu itu yang dikerjakan dalam kesetiaan kepada Sang Halik, yaitu Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Setiap anak-anak Tuhan di dalam keberadaan kehidupan untuk tetap bersedia dalam semua hal melakukan pengabdian dan kepatuhan. Pengabdian dan kepatuhan hanya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus, supaya kita merasakan mujizat Tuhan. Kita merasakan kekuatan imam besar kita yang agung, yang mulia, yang telah terlibat langsung dalam sejarah hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, persekutuan, bangsa, negara kita. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Yesus yang adalah imam besar, yang agung, yang mulia, yang telah datang ke dalam dunia, menjadi pengantara antara manusia dan Allah, dan yang telah memberikan anugerah keselamatan bagi kami. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih dan cinta-Mu. Tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, pengorbanan Yesus tidak sia-sia. Kami datang hari ini, saat ini kepada Tuhan. Selidikilah setiap hidup kami, setiap anak-anak Tuhan yang sedang menikmati tabura Injil ini. Ada dosakah yang kami perbuat? Dalam nama Yesus ampuni kami, sayang kami, topang dan tolong kami. Supaya kami mengaku dengan mulut kami. Supaya kami jujur dengan seluruh hati kami kepada Tuhan. Setiap utang dosa itu. Sehingga ketika kami berani bicara terhadap segala utang dosa kami kepada Tuhan. Membereskan segala utang dosa kami kepada sesama kami. Maka kami tahu kesetiaan, ketaatan kita, pengabdian yang kami lakukan untuk Yesus tidak akan sia-sia. Kami mengasihi Yesus, kami mencintai Yesus, berarti kami setia. Kami setia berpegang pada apa yang Tuhan Allah kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati semua yang sedang mengikuti tabura Injil Kasih Siapen Selatan pada YouTube ini. Tuhan memberkati. Berkat-Mu menjadi bagian hidup semua kami. Situasi dan keadaan dunia kami taruh dalam tangan Tuhan. Yesus menopang dan menolong supaya kami semua ada di dalam ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan GKI di Tanah Papua yang tahun depan nanti akan bersidang sinode. Tuhan berkati para panitia, penyelenggara, tapi juga BPAS dan juga seluruh klasis-klasis yang ada di Tanah Papua, supaya semua berpartisipasi dalam menghadiri dan bergumul untuk gereja ini. Tuhan memberkati semua kami, persekutuan kami, dari bayi-bayi dalam kandungan sampai lansia, pelihara, jaga, serta dan lindungi kami. Setiap keperluan, kebutuhan hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Akhirnya Bapak, kami mau tutup seluruh bagian pekabaran Injil Tuhan lewat YouTube Kasih Siapen Selatan, Tabura Injil, dengan meminta berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dalam Yesus dan Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati setiap pribadi anak-anak Tuhan hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian seluruh proses pekabaran Injil lewat YouTube Kasih Siapen Selatan pada program Tabura Injil. Tuhan Yesus memberkati kepada kita semua. Tonton terus tiap hari siaran Tabura Injil YouTube Kasih Siapen Selatan. Tuhan memberkati kita semua.